Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wulandari, program studi akuntansi syariah kelas C dengan NIM 213830421112. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fahru Rozi MEI, maka video kali ini akan membahas tentang makna esensial nilai kerja menurut Karl Marx. Sebelum membahas lebih jauh, apa itu teori nilai kerja yang dicetuskan oleh Karl Marx? Kurang rasanya jika kita belum kenalan dengan tokoh yang mencetuskan. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan Karl Marx, sang tokoh yang mencetuskan teori nilai kerja. Nah, siapa Karl Marx itu? Karl Marx merupakan tokoh pemikiran ekonomi konvensional, tepatnya pada masa sistem sosialisme. Marx sendiri lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, Jerman. Sumbangan Karl Marx pada bidang ekonomi itu sangat banyak. Di antaranya yaitu teori surplus nilai, teori nilai kerja, dan lain-lainnya. Namun pada video kali ini yang akan dibahas yakni pemikiran Karl Marx pada teori nilai kerja. Pemikiran Marx ini muncul sebagai kritikan pada kondisi objektif kerja para buruh yang mengalami degradasi makna kerja pada masa kapitalisme. Nah, menurut Marx ini, para pekerja itu pada masa kapitalisme terasing dari diri mereka sendiri, dari lingkungan pekerjaannya dan sosialisasinya, akibat sistem kapitalisme yang hanya mencari keuntungan bagi para pemilik modal. Marx dan pandangannya tentang kerja, yakni yang pertama, menurut Marx, kerja sebagai aktivitas manusia dalam mengubah alam. Marx melihat kerja sebagai tindakan khas manusia dalam rangka mengubah alam. Dengan bekerja, manusia tidak dapat melepaskan diri dari alam karena ketika manusia bekerja, ia memasuki dimensi alam dan menjadi bagian dari alam itu sendiri. Yang kedua, kerja sebagai ungkapan realisasi diri manusia. Konsep kerja menurut Marx memiliki landasan antropologis yang sangat fundamental. Menurut Marx, manusia adalah hasil dari pekerjaannya sendiri. Dengan masuk dalam pekerjaan, manusia menggunakan segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Penggunaan akal budi, keterampilan, dan segala unsur manusiawinya yang hendak ia tunjukkan. Yang ketiga, kerja sebagai medium sosialisasi diri manusia. Menurut Marx ini, kerja adalah sarana untuk mewujudkan sosialisasi tersebut. Baginya, manusia juga memiliki aspek sosial dalam dirinya sendiri sebab ia tidak terikat pada lingkungan alam yang terbatas tapi selalu membutuhkan dunia luar dirinya untuk berkembang. Dan yang terakhir, yakni kerja sebagai aktivitas pembeda antara manusia dan hewan. Bagi Marx, kerja sebagai fundamental menjelaskan perbedaan antara manusia. Daya rasionalitasnya dalam aktivitas kognitifnya membuat manusia mengerti dan kemudian melakukan tindakan yang mengatasi dorongan-dorongan instinktifnya. Berbeda dengan manusia, binatang hanya memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya secara langsung bagi dirinya dan keturunannya. Sedangkan manusia dengan akal budinya bisa membuat kalkulasi dan perencanaan lain untuk hidup yang lebih baik. Kesimpulannya, pandangan Marx ini tentang arti kerja bagi manusia dilatar belakangi oleh realitas kelas-kelas sosial atau masyarakat yang secara alamiah terbentuk oleh pengaruh sistem ekonomi kapitalisme. Video ini merupakan penjelasan sederhana tentang teori nilai kerja menurut Karl Marx dengan menggunakan referensi yang ada. Sebagai akhiran, saya mengutip perkataan dari Andrew Stanton yang mengatakan, ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika saya mempelajarinya, mereka selalu menarik. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, itu murni dari kekurangan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.